Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamis, VLAN, DHCP, dan DNS server secara bersamaan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah men-setting di setiap routernya terlebih dahulu. Di sini kita mempunyai tiga router. Kita setting dulu di router yang pertama. Untuk pas Ethernet kita gunakan 192.168.1.1 dengan subnet max 255 atau /24. Nah, untuk di serialnya ini kita gunakan PD 192.168.2.1 dengan subnet max /24. Serial 2 ini yang nantinya akan menghubungkan antara router 1 dengan router kedua. Nah, untuk yang fast Ethernet 0/0 ini nantinya akan menghubungkan antara si router dengan switch yang akan terhubung nantinya ke PC. Di router yang pertama, di router kedua ini kita setting IP-nya 192.168.3.1 untuk terhubung ke PC atau ke switch-nya nanti ini. Nantinya akan terhubung ke switch dan PC juga. Tentunya kita menggunakan IP address 192.168.3.1 dengan /24. Nah, untuk serial 2 nya ini kita gunakan IP address 192.168.2.2 yang akan menghubungkan antara router 2 dengan router pertama tadi. Nah, untuk yang serial 3 nya ini akan menghubungkan antara router 2 dengan router 3. Dengan menggunakan IP address 192.168.4.1/24. Nah, di router ketiganya ini juga sama. Untuk pas Ethernet 0 nya ini nantinya yang akan terhubung ke PC. Nah, untuk yang serial 2 nya ini yang akan menghubungkan antara router 2 dengan router 3 dengan router kedua nantinya, dan akan bisa terhubung dengan router pertama juga. Setelah melakukan konfigurasi IP pada serial 2 dan pas Ethernet 0/0 yang akan ditujukan pada masing-masing tujuannya, kita konfigurasikan di servernya terlebih dahulu. Untuk servernya ini kita akan menggunakan DHCP. Nah, DHCP nya ini default gateway-nya 192.168.1.1 untuk server pertama ya, dengan DNS server 192.168.1.1 juga. Nah, untuk IP address-nya ini kita menggunakan 192.168.1.0 dengan subnet max /24 ya. Kemudian kita atur juga DNS servernya juga. DNS servernya adalah 10.10.10.10 dengan IP dengan name ars ya. Nah, di server kedua juga sama, kita untuk default gateway-nya kita gunakan yang tadi 192.168.3.1 untuk DHCP-nya. Nah, untuk IP address-nya sendiri kita mulai dari 192.168.3.0. Untuk DNS-nya
kita atur namanya ars juga, mana DNS server 10.10.10.10. Kita ya, oke. Setelah itu kita masuk ke server kedua, server ketiga. Sama, kita konfigurasi juga di sini untuk DNS servernya. Untuk default gateway-nya juga sama, namun yang membedakan kita default gateway-nya menggunakan 192.168.5.1. Nah, untuk DNS servernya kita masukkan juga sama, harus dengan ini, dengan DNS servernya 10.10. Setelah itu kita konfigurasi VLAN-nya di switch. Kita konfigurasinya hanya di switch yang kedua ini saja, dimana di satu switch ini terdapat dua VLAN, VLAN 20 dan VLAN 30, dimana VLAN 20 ini untuk fast Ethernet 1.1/1, dan VLAN 30 nya kita gunakan untuk fast Ethernet 3/1. Nah, setelah konfigurasi VLAN nya pada switch ini dan masing-masing, ketika sudah semuanya, kita berikan IP-nya. Karena kan tadi kita sudah menggunakan IP-nya DHCP, jadi kita tidak perlu men-setting ulang IP-nya. Di sini sudah kita bisa lihat IP-nya, IP DHCP-nya sudah lihat 192.168.1.3. Tadi default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Sama di seluruh PC juga sama, IP-nya DHCP. Setelah kita men-setting seluruh IP di PC, server, dan router, sekarang kita coba untuk apakah sudah berhasil. Sekarang kita PC sukses, tapi dari yang ini default VLAN ini ke VLAN 30 ini tidak akan bisa, karena berbeda VLAN-nya. Yang ini default VLAN itu biasanya 1, tapi kalau dari default VLAN ke default VLAN lagi masih gagal. Coba kita sekali lagi dari default VLAN. Nah, sudah berhasil dari default VLAN ke default VLAN. Kita coba sekarang dari sini, dari PC 4 ini ke PC 0 ini. Nah, sukses juga ya, sudah. Nah, tapi kita dari VLAN ini, kalau sesama VLAN ini tetap bisa, akan sukses tuh. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.